Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengari Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Dia mengatakan kebenaran tentang Yesus. Dia tidak sombong dengan semua yang dia miliki, tetapi dia sadar akan panggilan tugas perutusannya, yaitu mempersiapkan jalan bagi Allah. Dia sungguh menyadari panggilannya. Maka pertanyaan buat kita renungkan pada hari ini, sungguhkah kita masing-masing sadar akan tugas perutusan kita? Apa saya sadar akan panggilan saya sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami? Apakah kita menyadari tugas perutusan kita agar kita mampu melakukan itu dengan baik dan bijaksana? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus berbuat baik. Kita harus menghadirkan Kristus Yesus, baik dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Kita harus bawa semakin banyak orang mengenal siapa Yesus yang kita imani itu. Maka Yohanes selalu mengatakan, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Mari kita belajar dari sikap hidup Yohanes. Mari kita juga perlu bertanya pada diri kita, apakah saya menyadari tugas perutusan saya atau tidak sampai detik ini? Kita semua dipanggil Tuhan. Kita harus memberi kesaksian tentang siapa Dia yang kita imani. Maka tugas kita sebagai orang beriman adalah menjalin relasi yang akrab dengan Dia yang kita imani, agar kita mampu mengenal siapa Dia yang kita imani, lalu kita pergi untuk mewartakan siapa Dia yang kita imani sesuai dengan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Mari Bapak, Ibu, kita mohon kuasa Roh Kudus agar kita mampu memperkenalkan Kristus kepada siapapun. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan,
Kami berdoa bagi kami semua. Bantulah kami Tuhan, agar dengan rahmat pembaptisan yang kami terima, kami mampu bersaksi tentang siapa Engkau dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Tambahkan iman kami Tuhan. Bangkitkan semangat kami untuk selalu memperbaiki diri, selalu melakukan langkah pertobatan, dan terus mendengarkan Engkau. Beri kami kekuatan Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami tetap menghadirkan Engkau dan membawa semakin banyak jiwa untuk datang kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.